Halo, Pisces, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading energi kamu di bulan Mei. Tapi ingat ini general, tidak resonate buat kalian semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Pisces ya. Ambil aja dari segi nilai positifnya dan buang yang negatif. Bijaksanalah dalam menyikapi. Kalau tidak resonate berarti ini bukan energi kamu ya. Kalau ingin resonate energi sendiri, kalian bisa buat personal reading atau konsultasi pribadi, dan kontaknya kalian bisa lihat di profil ataupun di bawah video ini ya. Kalau suaranya kurang keras, jangan lupa pakai earphone ya atau handfree saat mendengarkan. Kalau nggak kedengaran juga, abaikan aja, lewati aja. Mungkin channel ini tidak cocok atau sesuai buat kamu, oke? Jadi simple. Sebelum kita baca untuk love life kamu, aku akan lihat untuk energi utama kamu ya. Semoga kalau hasilnya baik, aminkan aja ya, ataupun buat motivasi gitu. Kalau nggak baik ya jadikan sebagai antisipasi aja ke depannya gitu. Ya, karena baik dan baik atau tidak baik hasil readingan itu sebenarnya hanyalah sesuatu hal yang sebenarnya nggak ada yang tidak baik tuh, nggak ada gitu loh. Karena kalaupun hasilnya tidak baik ya bisa kita jadikan antisipasi gitu loh ya, agar kita kedepannya itu bisa menghadapi apa yang terjadi gitu loh. Kayak intinya kayak sedia payung sebelum hujan gitu loh. Jadi kalaupun kehujanan kita sudah sedia payung, kita nggak akan kaget gitu loh ya. Istilahnya seperti itu. Kita lihat ya untuk energi utama kamu di bulan Mei ya, untuk Pisces. Oke, di sini ada Three of Wands. Oke. Three of Wands. Three of Wands. Three of Wands di sini aku ngelihatnya lebih gini. Kamu harus bisa menatap masa depan ya. Kamu harus bisa maju ke depan atau membuat satu planning atau rencana untuk masa depan kamu gitu loh ya. Dan kartu ini juga meminta kamu, karena untuk maju ke depan berarti kamu harus melepaskan masa lalu kamu gitu ya. Sesuatu hal yang pokoknya udah nggak serve lagi buat kamu gitu loh. Kamu harus bisa bertumbuh gitu loh istilahnya. Three of Wands ya. Gitu ya. Jadi biar kamu nggak stuck gitu loh ya. Tapi kalau misalkan kamu yang udah melalui hal ini aku ngelihatnya untuk bulan Mei kamu udah bisa melepaskan ya gitu. Dan kamu mungkin memulai sesuatu hal yang baru ya gitu. Sudah bisa ya, katakanlah gitu ya, sudah bisa memulai sesuatu hal yang baru, kayak mungkin apa yang kamu rencanakan selama ini atau planning kamu gitu loh istilahnya ya, udah bisa menjalankan rencana kamu gitu ya. Berarti kayak udah bisa melepaskan gitu loh istilahnya masa lalu. Kita lihat, aku nggak tahu itu dalam hal apa ya, pokoknya ini yang intinya kamu harus bisa maju gitu ya, bertumbuh gitu, lepaskan masa lalu gitu biar kamu nggak stuck gitu ya. Dan di sini ada Ten of Cups ya, ada hal-hal yang membuat kamu bahagia di sini ya. Dan juga aku juga ngelihat di sini Ten of Cups ini kayak mungkin kamu akan lebih dekat ya dengan orang-orang di sekitar kamu ya, atau menjalin kedekatan yang lebih gitu dengan contoh ya, misalkan
ini sebagai contoh saja ya gitu ya. Mungkin dengan pasangan gitu intinya ya. Kalau yang sebelumnya mungkin punya masalah gitu, ini kayaknya udah bisa lebih lebih hubungannya lebih dekat gitu ya, membaik gitu ya, intinya seperti itu, membaik, lebih intim, lebih dekat gitu ya. Contohnya seperti itu, tapi ini nggak hanya dalam hubungan berpasangan aja ya, ini bisa dengan teman, bisa dengan keluarga gitu ya. Keluarga itu ya family, kayak ayah, ibu gitu ya, atau orang-orang di sekitar kamu atau lingkungan kamu gitu. Ya, ada kebahagiaan di situ. Ya, yang intinya kamu lebih merasa bahagia gitu, merasa damai, nyaman gitu istilahnya ya. Dan kita akan lihat untuk energi love life kamu. Oke. Percintaan Pisces di bulan Mei, universe clarify. Oke, di sini ada you deserve love. Kamu layak untuk dicintai. Pisces di bulan Mei. Oke. Ada new love. Ada keep an open mind. Ya. Dan di bottomnya ada heart to heart conversation. Kita akan lihat untuk kartu tarotnya. Oke. Percintaan Pisces, love life Pisces di bulan Mei. Di sini ada justice. Ya. Oke. Ada the chariot. Wow. Ada three of wands. Wow. Di sini three of wands, di sini juga three of wands ya. Ada the strength. Oke, ada five of cups. Dan di bottomnya kita punya page of pentacles. Oke. You deserve love. Kamu layak untuk dicintai dan you love. Heart to heart conversation, keep an open mind. Oke, gini. Di sini yang aku lihat gini. Untuk beberapa di antara kamu mungkin hubungannya sudah berpisah ya, putus gitu. Ya. Dengan seseorang yang kamu pikirkan ini, atau orang yang kamu pikirkan ini, kamu udah nggak ada komunikasi lagi atau putus gitu ya. Tapi koneksi kamu dan dia masih ada di sini ya. Karena mungkin kamu masih kepikiran dia, masih ingat dia dan masih nunggu dia untuk kembali. Tapi untuk beberapa di sini kayak mungkin kalian belum pernah ketemu dengan orang ini, hanya berhubungan lewat mungkin sosial media, belum pernah ketemu sama sekali. Gitu ya. Kamu ada perbedaan di sini, bisa beda kota, beda negara
beda pulau ya, beda wilayah ya pokoknya. Yang aku lihat dengan adanya justice di sini, ya mungkin untuk beberapa memang hubungan udah putus, nggak ada komunikasi, dan seseorang ini tuh kayak ingin kembali sama kamu gitu ya. Dia ingin kembali memperjuangkan kamu lagi di sini. Ya, selama ini dia hanya memantau kamu dari jauh ya, meskipun kamu sudah nggak ada komunikasi dengan dia, tapi dia di sini masih sering menunggu kamu gitu ya, masih sering merindukan kamu, masih sering kayak gini loh, dia kayak berharap untuk mungkin kayak kamu mau memulai komunikasi lagi gitu ya, seperti itu gitu. Atau dianya memang menunggu waktu yang tepat untuk maju ke kamu gitu ya. Dan dengan adanya the strength, mungkin selama ini dia menunggu dengan sabar gitu ya. Dia berharap sebenarnya kamu yang memperjuangkan dia gitu, atau sebaliknya ya, kamu yang menunggu dia agar dia kembali mau memperjuangkan kamu gitu ya, gitu. Dan memang dia di sini ada keinginan gitu ya untuk berjuang kembali, karena dia punya perasaan yang cukup kuat gitu ya dengan kamu ya. Di sini ada Five of Cups juga, dia merasa kehilangan gitu loh ya, karena you deserve love ini kayak dia ngerasa kayak kamu orang yang tepat untuk dia gitu loh ya, orang yang mungkin selama ini apa ya, kayak gini loh, mungkin untuk sebelumnya dia kayak lagi mencari gitu ya, meninggalkan kamu dan punya yang lain gitu. Tapi ketika dia mencari di luar sana, yang mencoba melepaskan kamu, move on dari kamu, meninggalkan kamu, itu kayak nggak ada orang yang seperti kamu gitu loh ya. Makanya dia ngerasa orang yang tepat gitu ya buat dia itu kayak kamu gitu ya, new love di sini. Seperti dia ingin menawarkan cinta gitu ya, dia ingin memulai awal dengan kamu gitu ya, kayak cinta baru dengan kamu. Keep an open mind. Dia ngerasa mungkin untuk sebelumnya dia tidak menyadari gitu loh kalau kamu itu berarti buat dia gitu loh. Makanya dia kayak berekspektasi gitu ya, ketika kamu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia meninggalkan kamu, dia mutusin kamu gitu loh ya. Dia mungkin memilih untuk mencari yang lain gitu ya, yang sesuai dengan ekspektasi dia, tapi ternyata perasaan dia sama kamu itu nggak berubah gitu loh ya. Kayak mungkin kamu yang bisa sabar gitu ya menghadapi sikap dia atau menerima dia gitu loh ya. Jadi dia seperti ngebandingkan gitu loh kamu dengan orang-orang di dekatnya gitu. Tapi untuk beberapa di sini orang ketiga ini juga bukan orang lain ya, mungkin kayak circle pertemanan dia juga bisa ya, yang kayaknya mungkin ikut campur di dalam hubungan kamu gitu ya, yang mungkin tidak mendukung gitu loh istilahnya ya. Sehingga dia ngerasa ketika ada percecokan dengan kamu gitu ya, ada pertengkaran dengan kamu, dia ngerasa kalian nggak cocok gitu, kalian nggak sejalan lagi, ya udah pisah gitu loh ya. Mungkin dia ada kata-kata atau saat di circle pertemanan dia itu kayak ngerasa udahlah gitu loh, kayak nggak ingin ngejar kamu gitu loh, karena gengsi, karena ego gitu loh ya. Untuk teman-temannya juga kayak ngedukung gitu loh ya, suruh oke, cari lain aja gitu loh, istilahnya seperti itu ya. Jadi seolah-olah dia itu nggak ini ya, kayak nggak peduli gitu ya sama kamu gitu. Tapi ketika kamu udah jauh, udah berpisah gitu ya, pikiran dia baru kebuka gitu
ya, bahwa dia itu ternyata perasaan dia begitu kuat ya sama kamu, ada strength di sini, sehingga di sini kayak sulit ya untuk melepaskan kamu. Dia ngerasa menyesal di sini atas tindakan dia gitu loh, karena ya itu mungkin dia juga orang yang keras kepala, egois gitu ya. Itu dia ngerti, itu dia tahu gitu ya, makanya dia ingin maju di sini ya. Dia ingin maju, dia ingin memperjuangkan kamu ya. Dan di sini justice ini juga tentang memberikan keadilan gitu ya, atau bersama kamu dia juga ngerasa seperti lengkap gitu ya. Meskipun ada perbedaan, tapi kayaknya kalian bisa ini gitu loh, bisa saling melengkapi gitu ya, bisa balance gitu ya intinya. Di sini Page of Pentacles ya, ini kabar baik ya, kabar baik yang dimana mungkin dia kayak mempertimbangkan untuk berkomitmen dengan kamu gitu ya. Dan di sini juga ada Eight of Wands ya, Eight of Wands di sini tentang komunikasi ya. Kalau kamu nggak ada komunikasi, bener di sini memang akan ada komunikasi lagi ya. Dan dia ingin menjangkau kamu ya, datang lagi ke kamu. Queen of Cups ya, di sini dia merasa galau, merasa sedih, dia merasa merindukan kamu ya. Dia sulit untuk melepaskan ya, intinya sulit untuk move on gitu. Dia sayang ya, dia masih cinta sama kamu ya. Makanya tadi ku bilang dia ingin kembali ya. Justice ini juga kayak dia yang pergi ninggalin kamu, mutusin kamu, dia yang ingin kembali gitu ya, menawarkan cinta baru di sini. Dan dia mempertimbangkan untuk berkomitmen dengan kamu gitu. Oke. Di sini ada heart to heart ya, heart to heart, ingin adanya satu pembicaraan gitu ya, dari hati ke hati. Ada yang dia sesali di sini yang aku lihat ya, atas tindakan dia di masa lalu ya. Mungkin dia kedatangan dia juga untuk meminta maaf ya, jelas ya, karena Page of Pentacles di sini juga mempertimbangkan untuk berkomitmen. Ya, dia ingin bertemu kamu langsung gitu ya. Dan di sini juga ada true love kan. Dia merasa kamu adalah cinta sejatinya gitu. Makanya ketika dia berusaha untuk move on, lari dari kamu, menjauh dari kamu ya, untuk tidak terkoneksi lagi dengan kamu, melepaskan kamu, itu sulit gitu ya. Makanya dia ingin berjuang kembali di sini ya, berjuang kembali untuk menaklukkan hati kamu gitu. Kalau kalian yang lagi LDR ya, yang belum pernah ketemu, itu sepertinya dia tidak berhubungan hanya dengan kamu saja ya, dia juga ada yang lain gitu loh. Tapi dia ini kayak lagi sedang memilih gitu loh ya, antara kamu dengan seseorang itu gitu ya. Dia tidak ingin kecewa gitu ya, tidak ingin kecewa seperti yang dulu gitu. Mungkin dulu dia pernah ditinggalkan gitu ya, pernah putus atau pernah berpisah ya gitu. Jadi dia butuh memastikan gitu ya, dirinya sendiri gitu. Dia lagi sedang mengadakan penilaian di sini, mana yang terbaik buat dia. Tapi aku ngerasa karena ini readingan buat kamu, kemungkinan dia akan ketemu ya. Kalau kamu memang ngajakin kamu ketemu gitu ya,
Dia di sini akan memberi kabar baik ya, kabar bagus juga buat kamu. Bisa saja dia memang memilih kamu gitu ya, karena di sini ada you deserve love dan you love ya. Mungkin dia ngerasa kamu orang yang tepat gitu loh buat dia kencani gitu istilahnya. Selama ini kan mungkin kamu udah sering mungkin chatting gitu ya, kenalan lewat chat gitu, tapi ini saatnya untuk kamu bertemu dan membuat satu keputusan yang akan berdampak ke kedepannya gitu loh. Kemungkinan dia akan datang di sini ya, karena kalau lewat sosial media ini aku ngeliatnya kamu nggak terlalu jauh sih ya gitu. Yang kenal lewat sosial media ini kamu mungkin nggak terlalu jauh gitu. Bisa saja kamu itu kayak dikenalin sama temen kamu gitu juga bisa gitu. Terus kamu lah chat gitu ya, chatting gitu, menjalin kedekatan gitu ya. Kemudian mungkin kamu ngerasa kayak cocok gitu ya, tapi ini untuk melanjutkan ke arah yang lebih itu kamu juga butuh bertemu dengan orangnya dulu gitu istilahnya ya. Bisa kamu bisa dia, karena kamu juga nggak ingin kecewa lagi untuk hal yang terjadi di sebelumnya gitu ya, gitu. Kalau memang ini resonate ya, ini you deserve love ini tidak hanya dia mungkin memilih kamu, tapi juga mungkin ini adalah tentang waktu yang tepat untuk dia bertemu gitu ya sama kamu gitu intinya. Karena kalian ada jarak kan, nah mungkin dia lagi sedang sibuk dengan pekerjaannya atau gimana gitu kan, jadi dia juga harus mempersiapkan waktu tertentu gitu ya untuk bisa ketemu sama kamu face to face gitu. Oke. Jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Pisces. Ingat ya, ini bisa vice versa dan tidak akan resonate buat kamu semua. Ambil saja mana yang resonate gitu. Kalau nggak resonate berarti ini bukan buat kamu atau bukan energi kamu ya. Untuk zodiaknya di sini ada Libra, ada Cancer, Aries, Leo, Sagittarius. Energi Leo juga cukup kenceng di sini, Cancer, Libra ya. Dan Pisces, Scorpio juga ada. Tapi ini bisa hanya energi saja ya, kalaupun tidak ada zodiak yang tersebut pun bisa masuk, sesuaikan aja dengan kondisi atau situasi bacaannya gitu. Oke, sekian dulu ya. Apabila ada salah kata, apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf ya. Terima kasih, sampai jumpa.